Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Apa kabar Bapak Ibu semua? Perkenalkan, nama saya Ismawati, CGP 6 dari TK Al Khairiyah, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur. Di sini saya akan menyampaikan koneksi antara materi mengenai kesimpulan dan penjelasan pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1A9. Namun, sebelum saya menyampaikan tentang refleksi dan kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya akan menyampaikan mengutip sedikit tentang materi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan merupakan wadah untuk menyebarkan bibit-bibit kebudayaan kepada masyarakat untuk menuntun kodrat yang dimiliki anak. Jadi, tugas sebagai pendidik yaitu memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat atau minat siswa, dalam arti merdeka belajar, tapi kebebasan mereka bukan kebebasan mutlak, namun masih memerlukan tuntunan dan arahan dari kita orang dewasa atau pendidik supaya anak tidak kehilangan arah atau membahayakan dirinya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah taman. Pendidik adalah tukang kebun kehidupan. Maksudnya di sini adalah pendidikan merupakan lahan tempat untuk kita menyematkan benih-benih kehidupan baik itu masyarakat maupun masyarakat luas. Kemudian pendidik adalah tukang kebun kehidupan. Jadi pendidik itu tugasnya untuk mengembangkan, menumbuhkan, melestarikan tanaman yang ditanam supaya bisa tumbuh menjadi tanaman yang baik sehingga berguna untuk kehidupan yang akan datang. Guru memiliki peranan yang sangat penting, seperti yang pertama menuntun anak sesuai dengan kodratnya, baik itu kodrat alam maupun kodrat zamannya. Dan yang kedua, pendidik atau guru sebagai tukang kebun pendidikan, karena di sini anak diperumpamakan sebagai bibit-bibit kehidupan. Jadi tukang kebun itu bertugas merawat dan memperhatikan agar bibit-bibit kehidupan, bibit-bibit pendidikan bisa tumbuh dengan baik. Dan yang ketiga, pendidikan budi pekerti. Jadi tugas dari pendidik itu mendidik, mengarahkan, menuntun supaya anak-anak memiliki budi pekerti yang baik sesuai dan seimbang dengan kebudayaan. Dan yang terakhir, yang keempat, pendidikan berpusat pada anak. Jadi pendidik atau guru tidak bisa hanya memberikan materi dan materi anak hanya sebagai pendengar, tapi di sini anak bebas untuk bereksplorasi, bebas untuk berinovasi, dan bebas untuk berkreasi untuk mengembangkan bakat, minat, dan kemampuannya. Semboyan dari pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat diterapkan melalui pendidikan merdeka belajar. Merdeka dalam hal untuk mengembangkan cipta, rasa, dan karsanya, merdeka berkreasi, merdeka berinovasi, dan merdeka berkolaborasi. Merdeka berkreasi, merdeka untuk menerapkan, menuangkan apa yang ada di pikirannya untuk menghasilkan sesuatu. Dan kemudian merdeka berinovasi untuk menciptakan sesuatu. Jadi anak-anak bisa menuangkan apa yang di ide-idenya untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat untuk orang banyak dan berkolaborasi. Anak-anak bebas untuk bekerja sama dengan siapapun itu dan untuk menghasilkan apapun itu selama dalam perkembangan yang baik, tidak mengarah ke hal-hal yang membahayakan atau yang merugikan anak. Di sini ada 3 pertanyaan pemantik untuk refleksi diri dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Dan pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Dan pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini yaitu saya
memberi kebebasan kepada murid untuk mengembangkan kreativitasnya, menuangkan ide-ide yang mereka miliki. Dan yang kedua, pendidikan berpusat pada anak. Guru hanya memberikan rangsangan atau stimulus agar anak bisa mandiri untuk memecahkan setiap permasalahan yang dihadapi. Dan yang ketiga, meniadakan punishment atau hukuman. Di sini saya memberikan reward kepada anak-anak agar lebih termotivasi lagi untuk meningkatkan kemampuannya. Dan yang keempat, saya mengajak anak-anak untuk tidak selalu belajar di dalam kelas, tapi bisa juga di luar kelas, dengan memanfaatkan benda-benda tanaman atau binatang sebagai media pembelajarnya. Saya berusaha memahami karakteristik anak seperti sifat, perilaku, dan bakat yang dimiliki oleh anak. Karena anak itu unik, setiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda. Penerapan yang segera saya lakukan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu dengan merancang kegiatan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Yang kedua, menerapkan merdeka belajar untuk mencapai pelajar Pancasila. Yang ketiga, memanfaatkan kearifan budaya lokal dan menerapkan budi pekerti. Keempat, tidak lagi menuntut anak untuk menjadi seperti yang kita inginkan, tetapi menuntun atau among. Dan yang kelima, menerapkan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari koneksi antar filosofi semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, anak bukanlah kertas putih yang kosong, melainkan sudah ada goresan samar-samar. Jadi tugas guru itu untuk membantu anak menebalkan goresan samar-samar tadi, membimbingnya dan menuntunnya supaya goresan tadi terlihat nyata. Kemudian yang kedua, pendidikan bukan hanya menuntut ilmu, tapi juga menuntun mereka supaya memiliki budi pekerti yang baik. Jadi pendidikan, sekolah itu tidak hanya menuntut ilmu saja, melainkan juga menuntun supaya anak-anak itu memiliki budi pekerti yang baik, memiliki akhlak yang baik. Dan kesimpulan yang ketiga, yakni menuntun anak sesuai dengan kodratnya, supaya tercapai profil pelajar Pancasila. Jadi ketika semboyan Ki Hajar Dewantara diterapkan dengan baik, dilaksanakan dengan baik, maka anak akan menjadi anak yang baik pula, dan terciptalah profil pelajar Pancasila sesuai dengan harapan Ki Hajar Dewantara. Demikianlah koneksi antar materi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam